sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apa masalahnya mimnya teh butuh seru gitu ya. Selalu ada masalah yang semuanya push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, coba bareng-bareng ya. Pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah dan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran disebut bla bla bla. A tes, B soal, C butir soal, D naskah, E instrumen. Ya, karena kita sedang membahas tes, ya sebenarnya berarti jawabannya tes gitu kalau yang A gitu ya. Jadi tes itu adalah kawan-kawan adalah sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah gitu ya. Merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi tes itu digunakan untuk melakukan pengukuran sejauh mana baik itu pengukuran kualitatif maupun kuantitatif, sejauh mana kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah kita berikan gitu. Itu yang disebut dengan tes. Nah, umumnya tes itu dibagi dua. Ada yang bagi dua dulu lah. Ada tes objektif, objektif, nanti ada tes non objektif. Umumnya yang kita pakai gitu ini objektif. Objektif biasanya contohnya pilihan ganda ya soalnya. Non objektif contohnya soal uraian nih. Contoh sederhananya ya. Dan uraian pun sebetulnya ada dua. Ada uraian yang sifatnya objektif, juga ada yang non objektif gitu kawan-kawan ya. Sejak sederhananya gini, non objektif gitu. Oke. Itu terkait dengan tes gitu ya. Ada tes objektif sama non objektif. Nanti sumatif sama formatif masuk ke mana? Oke, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Di sini sudah segala sebuah masalah, namun apa masalahnya mimnya teh butuh seru gitu ya. Selalu ada masalahnya menjadi push solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih. Berikut merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menyusun tes hasil prestasi belajar yang baku adalah kecuali A, menyusun spesifikasi tes, B, menulis tes, C, menelaah tes, D, melakukan uji coba tes, E, menentukan tujuan tes. Yang mana nih? Nah, oke kawan-kawan, dalam membuat tes, dalam menyusun tes gitu ya, ada langkah yang harus kita tempuh. Jadi tes itu dibuat tidak sembarangan gitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita tempuh. Satu, sebelum tes itu dibuat, kita harus menyusun spesifikasi tes. Menyusun spesifikasi tes yang ini nih, nggak usah ditulis capek emang kayak gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membuat tes itu, kita harus menyusun spesifikasi tesnya. Spesifikasi tes untuk apa? Spesifikasi tes nanti di pertemuan di nomor berikutnya lah kita bahas. Nah, baru setelah disusun spesifikasi tesnya, kita tentukan, kita buat langsung menulis tes, buat tes. Jadi nggak langsung buat soal kayak Mang Aki sekarang nih, buat soal ini ditelaah dulu, disusun dulu spesifikasinya gitu, baru ditulis. Setelah ditulis, ditelaah dulu. Jadi sebelum langsung diberikan, jadi nggak bikin soal kemudian berikan kepada peserta didik, nggak gitu kawan-kawan ya, nggak semudah yang dibayangkan ternyata ya. Makanya kepada kawan-kawan bukan ya, enggak, maksudnya jadi kita kadang-kadang kan kalau misalkan ada soal yang dikerjakan secara asal oleh peserta didik, kadang kita kan suka bagaimana gitu perasaannya ya, karena ternyata membuat tes itu tidak serta-merta kawan-kawannya. Jadi disusun dulu spesifikasinya, ditulis tesnya, kemudian ditelaah. Setelah ditelaah nggak langsung diberikan, diuji coba dulu. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan tesnya di kelas A, kita coba di kelas B misalkan gitu. Baru setelah dicoba kita menentukan tujuan tesnya apa. Menentukan tujuan. Nah, ini bukan di sini nih, ini wrong karena yang ditanyakan yang kecuali itu yang ini ya. Berarti yang lain benar. Jadi sebetulnya ada 9 langkah gitu kalau nggak salah ini ya. 1, menyusun spesifikasi tes. Setelah disusun spesifikasinya kita menulis tes. Setelah ditulis kita telaah tesnya, lalu diuji coba. Setelah diuji coba diapain? Ya, kan nanti dapat tuh hasilnya. Nah, yang kelima itu adalah dianalisis ya, menganalisis butir tes, menganalisis. Jadi si hasilnya menganalisis butir tes. Ada soal mana saja nih yang sulit, yang tidak bisa dikerjakan oleh peserta didik gitu. Itu dianalisis. Setelah dianalisis baru kita memperbaiki tes. Jadi nggak langsung dikasih, diperbaiki dulu. Kalau misalkan ternyata banyak peserta didik yang nggak bisa, misalkan berapa persen yang nggak tuntasnya terhadap satu materi yang diberikan atau beberapa soal yang diberikan, itu kita perbaiki kawan-kawan. Nah, kemudian yang ketujuh, setelah kita perbaiki, kita baru merakit tes lagi, buat lagi. Nah, setelah dirakit 7, yang ke-8 itu adalah baru melaksanakan tes tuh. Ternyata kawan-kawan ya, sejarahnya itu memberikan tes itu seperti ini harusnya gitu. Dan yang ke-9 terakhir itu adalah menafsirkan hasil tes. Baru
setelah dilaksanakan kan kita tahu tuh hasilnya gitu kan, baru ditafsirkan hasil tesnya gitu kan kawan ya. Jadi sebelum kita membuat soal nih, sebelum membuat soal tes, kita itu harus menentukan dulu spesifikasi tesnya gitu, menyusun spesifikasi tesnya, baru menulis. Tadi ditulis ditelaah dulu, mana nih misalkan ada contoh kecilnya, takut ada penulisan tanda baca yang salah, misalnya kayak koma, titik, kemudian operasi penjumlahan, kepengurangan kalau dalam matematik gitu kan ya, atau kuadratnya harus jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya. Baru kita uji coba di tes itu di kelas tertentu, baru setelah diuji coba dianalisis hasilnya. Setelah analisis kalau ada yang tidak bagus baru diperbaiki, baru merakit, setelah rakit baru melaksanakan tuh. Jadi nggak langsung bikin soal langsung dilaksanakan gitu kan ya, dan hasilnya ditafsirkan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat karena yang ditanyakan yang kecuali itu adalah yang begitu kan kawan. Anzen ini sedih mantap. Jadi langkah dalam menyusun tes itu ternyata seperti ini kawan ya. Disusun dulu spesifikasinya, ditulis, ditelaah, diuji coba, kemudian dianalisis, diperbaiki, dirakit, dan dilaksanakan tes, lalu ditafsirkan hasilnya begitu. Next, number 3. Nah, langkah awal dalam mengembangkan tes guna mempermudah dalam menulis soal, dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan cara bla bla bla. A. Menetapkan spesifikasi tes, B. Menulis tes, C. Menelaah tes, D. Melakukan uji coba tes, E. Menganalisis butir soal. Nah, pertama ya udah kita hadapi dulu yang menjadi semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, di sebelumnya sudah pakai katakan bahwa ada langkah-langkah dalam menyusun tes. Jadi tes itu kan tidak diberikan begitu saja. Kita harus menyusun spesifikasinya, kemudian atau menyusun atau menetapkan boleh nih. Kemudian ditulis, ditelaah, baru diuji coba, dianalisis gitu kan. Nah, sampai diberikan tes dan ditafsirkan hasilnya. Nah, langkah awal dalam mengembangkan tes itu berarti apa? Ya tadi menetapkan spesifikasi dulu. Jadi di sini dulu kawan-kawan ya. Jadi ditentukan dulu, menetapkan spesifikasi tes, menyusun spesifikasi, atau biasa dikenal ini istilah lainnya adalah blueprint test. Nah, blueprint test. Kita membuat blueprint test dulu kawan-kawan ya. Itu. Untuk apa? Ini biasanya isinya itu uraian yang menunjukkan so aja ya. Capek nulisnya yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu tes gitu. Blue screen tuh. Di antaranya dalam menyusun tes ini, oke, tulis aja. Dalam menyusun spesifikasi tes atau blueprint tes itu, kita harus di sini menentukan tujuan gitu, menentukan tujuan tes. Tujuan untuk apa tes itu? Nah, di sini ternyata jadi ketika kita akan membuat tes itu ditentukan dulu tujuannya untuk apa. Misalkan mengukur indikator berapa, KD berapa gitu kan. Setelah ditentukan tujuannya, kita menyusun kisi-kisi. Nah, kisi-kisi itu dari sini. Menyusun kisi-kisi tes, kisi soal itu kawan-kawan ya. Jadi ternyata ada di langkah pertama. Langkah awal itu adalah menyusun spesifikasi tes. Jadi menyusun kisi-kisi masuknya ke menyusun spesifikasi tes setelah. Nah, sebelum menyusun kisi-kisi tentukan dulu tujuannya gitu. Kemudian kita menentukan bentuk tes. Bentuk tesnya mau apa? Apakah mau pilihan ganda atau mau uraian gitu. Mau lisan, mau wawancara atau gimana gitu ya. Nah, baru ini menentukan panjang tes. Panjang tesnya mau bagaimana? Kalau bahasa Indonesia harus pakai panjang gitu ya, atau mau hot, mau load gitu kalau maksudnya. Nah, ini dia masuknya ke menyusun spesifikasi tes langkah awal. Jadi sebelum kita menyusun tes itu, sebelum menyusun soal, sebelum menyusun kisi-kisi juga, kita harus menyusun spesifikasi tes, yaitu spesifikasi atau yang biasa dikenal dengan blueprint tes. Biasanya isinya tentang uraian karakteristik yang harus dimiliki oleh tes. Apa saja yang harus dimilikinya? Tujuannya untuk apa? Kemudian kita untuk kisi-kisi, bentuk tesnya mau bagaimana, pilihan ganda apa uraian, panjang tesnya mau bagaimana. Nah, hal ini untuk apa? Untuk memudahkan. Jadi fungsinya ini adalah untuk memudahkan membuat atau menulis soal. Karena terkadang kita kan kalau membuat soal itu sulit gitu ya. Kayak makanya membuat
soal di sini juga sulit gitu kan ya. Karena supaya mudah disusun dulu kisi-kisinya, tujuannya untuk apa, ditentukan tujuannya. Oh, tujuannya supaya misalkan kalau kan memahami bagaimana instrumen tes gitu, dibuat kisi-kisinya, bentuknya bagaimana, oh pilihan ganda gitu, panjangnya gimana, mau hot ini load gitu, makanya masih setengah-setengah, sedang-sedang saja ini ya gitu kan. Understand? Inap, jadi mantap. Kalau mantap, next. Jadi kisi-kisi itu, menyusun kisi itu ada di langkah pertama gitu ya. Yang berikutnya number 4, yang terakhir, make hanya berbagi 4 soal dulu. Insya Allah next akan buat lagi soal-soal yang lebih hot untuk kasus SKB pedagogik langilinya gitu ya. Berikut merupakan tujuan penting pemberian tes. Nah, tes itu tadi kan ada tujuan ya, kecuali apa? A. Mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. B. Mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. C. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. E. Mengetahui hasil pembelajaran. Nah, yang mana nih? Jadi ternyata kawan-kawan, oh E-nya mana? E-nya nggak ada ya? Oh ini benar semua, yang E nggak ada. Oh yang E yang wrong ya. Ini pertama tujuannya untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Tes itu kan pasti ini untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik masuk. Mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sama bisa ya. Mendiagnosis kesulitan belajar, tuh kan di video sebelumnya sudah bagikan bagaimana cara kita mendiagnosis kesulitan belajar, salah satunya melalui tes ini. Itulah sebabnya tujuan tes adalah mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Kemudian mengetahui hasil pembelajaran, tentu dong. Nah, berikutnya yang kelima itu adalah tujuannya untuk mengetahui no aja biar gak capek pencapaian kurikulum, tuh sampai ke kurikulum nantinya, kurikulum sekolahnya, pencapaian kurikulum gitu. Yang keenam itu adalah mendorong peserta didik belajar, mendorong peserta didik belajar, karena kalau nggak ada tes peserta didik malas belajar gitu. Jangankan ada tes, nggak ada tes, ada tes aja sudah malas belajar kan peserta didik gitu ya. Kita itu belajar kayak mau ulangan aja gitu kan ya, SKS, makanya tim kebut semalam katanya gitu ya. Nah, dengan adanya tes itu mendorong peserta didik belajar. Jadi setidaknya mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi pembelajaran tes. Nah, dengan demikian memaksa mereka untuk membaca, untuk belajar gitu kan. Yang ketujuh adalah mendorong peserta didik sama ini untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Kenapa? Karena ternyata setelah tes itu diperoleh nilai kecil misalkan bagi mereka, otomatis dong dia harus dia akan merefleksi dirinya sendiri. Kenapa nilai saya kecil? Oh ternyata karena saya tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung di kelas, tidak bertanya kepada guru, bertanya kepada teman. Dengan adanya tes, maka dia akan mendorong mereka untuk melaksanakan pembelajaran yang baik. Dia akan fokus lagi, gitu kan ya. Understand? Inap, jadi tadi mantap.